yang lain melalui jalur tangannya kaum-kaum munafik oleh program-program Nasrani dan Yahudi. Ada. Salah satunya adalah tahun baru. Sekarang Bapak Ibu lihat, lebih ramai tahun baru Masehi atau tahun baru Islam. Sekarang besok kita lihat ya, berapa banyak orang-orang yang mohon maaf melakukan perbuatan-perbuatan yang tak masuk akal. Dengan berkumpul rame-rame, nengok ke atas, cuma tinggal tunggu jam 12, berbunyi, balik ke rumah masing-masing. Menunggu 4 jam, cuma 1 menit selesai balik. Itulah kebodohan yang nyata. Kenapa kita katakan kebodohan yang nyata? Karena kita melakukan perbuatan yang sangat sia-sia. Tapi uniknya adalah program itu dibalut dengan mohon maaf, ada musiknya, ada ininya dan lain sebagainya. Daya tarik untuk membuat umat manusia semakin terjerumus dalam kebodohan. Itu adalah prosesi yang dilakukan oleh kaum Yahudi dan Nasrani untuk menghancurkan kita. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, apakah ada program yang lain melalui jalur tangannya kaum-kaum munafik oleh program-program Nasrani dan Yahudi? Ada. Salah satunya adalah tahun baru. Sekarang Bapak Ibu lihat, lebih ramai tahun baru Masehi atau tahun baru Islam. Nah, sekarang besok kita lihat ya, berapa banyak orang-orang yang mohon maaf melakukan perbuatan-perbuatan yang tak masuk akal. Dengan berkumpul rame-rame, nengok ke atas, cuma tinggal tunggu jam 12, berbunyi, balik ke rumah masing-masing. Menunggu 4 jam, cuma 1 menit selesai balik. Itulah kebodohan yang nyata. Kenapa kita katakan kebodohan yang nyata? Karena kita melakukan perbuatan yang sangat sia-sia. Tapi uniknya adalah program itu dibalut dengan mohon maaf, ada musiknya, ada ininya dan lain sebagainya. Daya tarik untuk membuat umat manusia semakin terjerumus dalam kebodohan. Salah satu Bapak Ibu, kata ulama yang lain mengatakan pendangkalan akidah itu, salah satu pendangkalan akidah kata beliau dalam pemahaman yang lain ada 5 juga. Satu diantaranya kebodohan. Lah kok bisa orang itu dangkal akidah dia? Ya karena kebodohan itu tadi. Apa contoh kebodohan tadi? Kita datang ke tengah bundaran tadi, nengok ke atas 4 jam kita tengok di situ. Tapi setelah 1 jam balik. Yang uniknya lagi, bercampur laki-laki dan perempuan. Tahu keharaman pencampuran laki-laki tadi, tapi ketika kita masih buat. Itu kalau kita masih bisa kontrol, kita kasih Pak. Coba kalau kita tidak bisa kontrol, penuh hotel itu, entah itu sudah menikah atau belum menikah. Artinya apa? Kita sedang menyediakan lapangan kemaksiatan dalam prosesi tahun baru. Pertanyaannya adalah kembali, apakah ketika perayaan tahun baru Islam seramai itu manusia dia? Orang diam-diam aja. Kenapa? Kita tidak diajak untuk mencintai itu. Kita tak diajak untuk melakukan ritual-ritual itu. Cuman kita diajak untuk melakukan ritual-ritual hal demikian tahun baru. Sehingga mohon maaf Bapak Ibu, itu orang sudah buat program sekian banyak tuh programnya, terlepas daripada program yang Anda buat. Nanti tahun baru kemana itu dibuat itu. Nanti kami tahun baru mau ke Ka'bah, itu masih mending lah. Kalau tahun baru ke Ka'bah masih mending. Kami mau tahun barunya ke, ya tak tahulah kemana kan. Yang jelas itulah program Bapak Ibu. Jadi betapa kita ni kadang-kadang tertipu dengan mereka. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Asnaful Maghrurin itu, Imam Ghazali bilang ada orang-orang yang tertipu. Dan orang-orang yang tertipu itu kata Imam Al-Ghazali ada 4. Ulama, hamba, kemudian orang kafir, satu lagi serupa orang musyrik. Nah, kata Imam Al-Ghazali, di antara 4 ini ada nomor 2 itu adalah hamba, manusia katanya. Nah, manusia-manusia yang tertipu ini yang seperti apa? Gharratshumul hayatud dunya. Yang tertipu oleh kepentingan, kenikmatan dan pengaruh-pengaruh dunia. Sama disebutkan oleh beliau juga, salah satu penyebab orang kafir itu bertahan seperti itu kenapa? Karena memang mereka orang-orang kafir itu dininamobokkan oleh dunia. Makanya kalau ada yang bertanya, kenapa orang kafir itu kok kaya-kaya, kok nggak miskin-miskin? Nah, kenapa kok yang miskin itu orang Islam? Nah, itu jangan salah tuh. Ini sampelnya tak tepat itu.
Ini pernah terjadi Bapak Ibu dalam diskusi kami dalam forum ilmiah waktu itu Bapak Ibu, ketika kami berada di universitas, saya lupa itu kalau tak salah, kalau tidak di Jogja atau di Malaysia. Apa kata mereka? Apa kata salah seorang peneliti itu mengatakan begini, mengapa yang miskin-miskin itu umat muslim? Yang muslim. Jadi ketika beliau melakukan penelitian, beliau katakan begini, yang miskin itu umat muslim, yang mencuri sendal di hari Jumat itu umat muslim, gitu dia. Yang mengemis itu umat muslim, gitu dia. Setelah selesai sesi tersebut, saya tanya sama beliau, di mana Bapak lakukan penelitian? Saya tanya sama beliau, di Indonesia, katanya. Oh begitu, saya bilang. Bapak sudah lakukan penelitian di Inggris, sudah Bapak lakukan di India, sudah Bapak lakukan di Cina? Belum. Lah kok bisa Bapak menyimpulkan hal demikian? Saya sampaikan begitu, Pak. Jadi kebohongan mereka ternyata ada misinya, Pak, untuk mengatakan kepada dunia bahwa yang miskin itu muslim, yang teroris itu adalah agama Islam, yang orang-orang perusak itu adalah agama Islam, yang suka nyuri sendal itu hari Jumat orang Islam. Semuanya disampaikan orang Islam. Tujuannya apa? Mengatakan kepada dunia, ini loh gambaran umat muslim, sehingga orang muslim itu percaya, Pak. Orang muslim yang tadinya, mohon maaf, yang tidak cerdas itu, apa kata mereka? Oh iya ya, dia tengoknya di sini. Coba kalau ditengok di India sana, muslimkah yang melakukan yang miskin itu? Enggak, Pak. Jadi pertanyaannya adalah cara mereka merusak kita dengan penelitian. Yang penelitian itu, mohon maaf, kadang-kadang memang manipulatif. Penelitian penipu. Karena memang tujuannya untuk menghancurkan kita, menjauhkan kita tadi, Pak. Ini unik, Pak. Jadi pendangkalan akidah yang mereka lakukan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita umat muslim jangan mau dibodoh-bodohi. Kalau ada yang mengatakan, mengapa umat muslim itu bodoh? Sampaikan, yang bodoh itu Anda, kami tak bodoh. Harus begitu, ya. Karena kadang-kadang ini, Pak, mohon maaf, Pak, real, Pak, ceritanya. Tadi saya ceritakan satu cerita. Satu ketika ada seorang pemuda menghampiri seorang ulama. Itu pemuda itu tanya begini, itu di depan saya dia bertanya, Ustaz, saya mau tanya, boleh? Boleh, kata Ustaz, silahkan. Ustaz, mengapa sih orang-orang Islam itu kok bodoh-bodoh, kata dia. Dengan santai Ustaz itu bilang, Anda udah lihat dirimu? Sudah, kata dia. Dirimu pintar apa bodoh, kata dia. Bingung dia, dirimu pintar atau bodoh? Bingung dia jawab. Kalau saya menengok, Anda tuh bukan pintar, goblok, kata dia gitu. Digitu kan, Pak? Merah muka pemuda tadi. Apa maksudnya, kata? Disampaikan, Anda mau dibodohkan, kata dia. Kalaulah umat muslim ini tidak mau ditipu, ya kita harus pintar, harus cerdas, kata dia. Dia bilang, sampaikan, saya tidak bodoh, kata dia. Saya muslim tapi saya tak bodoh, kata dia. Saya muslim tapi saya tak miskin. Maksud miskin di situ, saya tidak miskin hati, gitu dia. Karena kaya yang disebut ghinan, orang kaya yang disebut oleh Allah di dalam Al-Quran itu bukan kaya harta, ghinan nafas, kaya hati, kaya jiwa, bukan kaya harta. Kalau kaya harta banyak, Pak, tengoklah manusia yang kaya-kaya tuh, ada enggak tuh? Sedangkan duduk di atas kursi, kayanya bukan main. Saya punya cerita, Bapak Ibu, di Yogyakarta itu ada seorang yang sangat kaya lah, pokoknya sangat-sangat kaya. Pendapatan per bulan itu 2 miliar. Itu pendapatan bulanan itu, Pak. Dianggap dia itu kecil tuh. Tapi Bapak Ibu unik ya, bayangkan, tidak bisa naik mobil. Jadi asal duduk di kursi mobil itu panas, kata dia. Jadi selalu dibawa anaknya naik motor. Dan motor yang dibawa sama anaknya Astrea. Saya masih ingat betul tuh motor Bapak itu, masih ingat betul saya. Sampai sekarang saya masih ingat itu. Cuman lost kontak aja. Bayangkan, Pak, orang kaya pendapatan per bulan 2 miliar itu bisa beli apa aja sih sebenarnya? Mobil apa sih yang beliau mau gitu? Beliau itu penjual karpet. Karpetnya tebal-tebal. Beliau beli itu kasur untuk di kamar dia itu sangat empuk lah pokoknya, kata beliau itu. Ujung-ujungnya tidurnya dapat di atas lantai. Yang Bapak Ibu tahu apa namanya karpet, yang karpet rajutan itu, orang Jawa kan tahu tuh karpet rajut. Ah, itu di atas itu saya tidur, Ustaz, gitu. Pertanyaan saya kemudian muncul, Pak, waktu itu. Terus duit Bapak sebanyak itu, Pak, kemana kan, gitu. Saya sudah berobat, Pak Ustaz. Sampai sekarang sudah saya masih berobat, gitu. Tetap masih belum bisa tidur di atas kasur. Ah, baguslah, saya bilang. Itu lebih baik. Karena besok Bapak tak tidur di situ, saya bilang. Di tanah, saya bilang itu. Nah, saya bilang,
Beliau artinya apa? Orang kaya kalau kita memandang kekayaan, Pak, itu tidak menjadi tolak ukur, tidak menjadi tolak ukur. Maka Allah katakan kaya itu bukan kaya harta, tapi ghinan nafas. Tapi ada tapinya. Karena dampak daripada cuci otak yang tadi kita sampaikan, umat muslim itu miskin, itu menjadi, Pak, itu Bapak Ibu boleh bayangkan, bukan di Indonesia saja, di dunia, Pak. Pikiran dunia itu umat muslim itu memang miskin. Sehingga mohon maaf, kenapa hari ini kita ditaklukkan oleh mereka? Karena dalam pandangan kita adalah umat muslim, dan pandangan mereka adalah umat muslim itu lemah. Kenapa lemah? Karena perekonomian mereka sudah dipegang oleh orang-orang asing.